Oke. Oke. Teman-teman suara aman ya, teman-teman ya? Cek, cek. Oke, aman. Teman-teman tenang, gue bonusin. Tenang, gue bonusin ya. Santai. Kita lanjut lagi ya. Teman-teman yang tadi keluar dan belum masuk ya, ntar nonton recordingnya aja. Mungkin yang telat masuk nanti. Ya. Lanjut lagi, tadi sampai metode ya teman-teman ya. Kalau trading system, kita harus tentuin yang pertama apa? Metode kita apa? Yang kedua, kita juga harus tahu signal yang oke buat kita trading itu apa, teman-teman semua. Ya. Jadi misalkan untuk sebagian orang, signal yang oke buat mereka adalah eh misalkan, oh, gue tuh paling suka kalau ada pattern double bottom. Setiap ada pattern double bottom yang di breakout dengan high volume, itu berarti signal buy-nya gue. Oke. Yang ketiga apa? Trading plan. Ya. Risk management. Jadi trading system adalah gabungan dari metode trading, signal trading ya, kapan kalian harus masuk ke dalam suatu saham, trading plan kalian, ya, kalian planningnya trade itu akan berjalannya seperti apa. Lalu risk management, teman-teman semua ya. Berapa position sizing yang harus kalian taruh di saham tersebut. Nah, kalau gue selalu bilang ya, saham itu maksimal kalian tuh pegang 4, teman-teman. Jadi 25, 25, 25, 25 sebenarnya idealnya. Tapi kalau gue sebenarnya sukanya apa? Ada satu yang terconcentrated. Jadi mungkin satu saham gue pegang bisa sampai 50% portofolio. Tiganya lagi baru gue pecah. Mungkin ada 10, ada 15, ada 20. Ya. Kalau kondisi market lagi bagus. Kalau kondisi market lagi nggak bagus, mungkin gue cuma bisa trading pakai 10-15% porto. 85%-nya pegang cash aja, kayak gitu. Jadi risk management, position sizing, itu juga tergantung sama kondisi daripada market itu sendiri, teman-teman semua ya. Semakin jelek kondisi market, ya, makronya lagi jelek, global tuh lagi uncertainty, tiap hari berita korupsi lagi keluar, ya. Pokoknya semakin jelek kondisi negara kita, kondisi market kita, itu sebisa mungkin kalian turunin size kalian, ya. Sebisa mungkin mending pegang cash, teman-teman. Karena amit-amit ada kerusuhan bisa kabur, enggak lah, bercanda. Walaupun serius dikit. Tapi intinya adalah kita tuh harus selalu trade when the odds is in our favor. Ini yang selalu gue omongin ke semua orang, ya, termasuk ke kalian-kalian sebagai seseorang yang gue mentorin kayak gitu ya. Kenapa teman-teman semua? Karena gini, dapetin untung setiap hari itu bisa. Ya. Tapi kalau kalian nggak punya edge, kalian nggak punya kelebihan, kalian nggak punya favors, maksudnya tendensi kalian menang nggak lebih besar daripada tendensi kalian kalah, kecenderungan kalian menang nggak lebih besar daripada kecenderungan kalah kalian, probabilitasnya nggak lebih besar, percaya gue ngapain trading? Simpel gini deh, kalau kalian tidak dapat pilihan nih, menang 50, kalah 50, jadi 50-50, kalian bakal take nggak tradingnya? Bakal kalian take nggak? Yes or no? Coba. Kalau kemungkinannya 50-50, kalau gue sih ngapain? Mending gak usah trading. At least lu harus ada odds-nya 60-40. Kalau 60% menang, 40% kalah, bakal take nggak teman-teman? Bakal kalian take nggak? Gimana coba menurut kalian? Bakal kalian take nggak? 60-40. Sama halnya kayak lu lempar koin, tas. Kalau lu setiap kali 10 kali lempar 6 menang 4 kalah, lu lempar aja sebanyak-banyaknya. Pokoknya selama above 50-50 berarti lu punya odds. Ya. Lu punya edge, teman-teman. Jadi trade only when the odds is in your favors. Kalau market lagi downtrend, lu tahu setiap lu trade kalah, pertanyaan gua ngapain lu trade buang-buang duit? Kalau market bullish, lu tahu setiap trade kemungkinan besar lu menang, kenapa lu nggak take? Bodoh juga lu, kayak gitu loh. Ya, kayak sekarang nih gua nggak trade ya, udah lama nggak trade. Kalaupun trade duit kecil gitu kan. Kenapa? Ya gue tahu oddsnya nggak di favors, not in my favors. Kalau gue take, gue tahu bakal kalah karena belum checklist gitu, belum checklist style gue, belum checklist, lalu apa yang gue suka belum checklist ya. Baru-baru ini mungkin ada beberapa yang mungkin bisa checklist ya. Mungkin Bumi kalau reversal 93-nya lewat mungkin bisa beli. AAD kalau 68-nya kuat mungkin bisa beli. BRI
berat, kayak Barry masih berat. Barry 3-3-3-4 sebenarnya, kalau ada pantulan di situ kuat, rebound sebenarnya bisa beli. Apalagi ya, jujur nggak banyak sih sekarang optionnya teman-teman ya. eh Brand juga mungkin bisa dilihat tuh, kalau dia balik above 6 ribuan sebenarnya bisa dilirik, kalau stabil bisa beli. Nah, itu teman-teman, selama skenario yang ada di otak gue itu belum terjadi di market, mendingan gak usah beli. Mendingan pegang cash aja daripada buang duit, ya kan? Mau masuk mah kapanpun juga bisa masuk. Tapi kan pertanyaannya kalau masuk menang atau enggak gitu loh. Nah, good trading is risking $100 for the chance to make $300. Itu good trading. Risk and rewardnya jelas. Bad trading is risking your whole account to make some easy money. Ya. Jadi lu ngereskoin seluruh harta lu cuma buat making duit gampang, yang lu pikir duit gampang gitu. Ya which is kadang-kadang saham bergerak naik lu pikir oh duit gampang, beli langsung untung gitu kan. Tapi kalau salah, hancur. Ya. Ya mungkin saham-sahamnya dari tadi gue udah ceritain ya, ada Petro, Pani, kalian yang beli cuan di 12.000, kalian yang beli Pani di 18.000, 17.000, yang beli Petro di 4.000 ya. Sekarang berapa kalian sisa? Udah turun berapa? 50% mungkin harta kalian ya kan? Itu gara-gara apa? Kalian pengen make easy money. Kalian pikir itu gampang, kalian pikir itu saham akan selalu naik. Nggak ada yang kayak gitu bosku ya. Jadi kita harus selalu berfokus kepada uh, position sizing, risk and reward, disiplin dengan plan dan sistem yang kita bikin. Selama kalian bisa ngelakuin itu, ya, you will be okay, teman-teman. Ya. Nah, terus teman-teman juga harus ngerti di market itu ketika kita analisa di chart ada namanya time frame. Ada time frame daily, ada time frame weekly, ada hourly, hitungan jam, ada minutes, hitungan menit, ada seconds bahkan hitungan detik, teman-teman. Ya. Kapan kita harus pakai time frame? Tergantung sama seberapa panjang plan kita. Ya. Kita mau hold saham itu berapa panjang, teman-teman. Nah, cara yang paling simple yang biasa gue pakai dalam menggunakan multiple time frame adalah ngecek trend dan price action di weekly sebagai penentu trend. Tapi tentuin entry-nya pakai daily. Itu seorang swing trader, teman-teman. Ya. Jadi kalau kalian lihat tadi BRI, gue analisa pakai 1W atau weekly candle, teman-teman. Kenapa? Karena kalau pakai daily banyak banget candlenya. Weekly lebih mempersimpel. Ya. Trend di weekly-nya, closing weekly hari ini itu jelek, teman-teman. Itu weak fill ya. Jadi itu nge-fill weak atau shadow daripada candle-candle weekly sebelumnya. Biasanya kemungkinan besar kalau kayak gini, teman-teman, ya, itu bakal lanjut turun sahamnya ya. Jadi kita harus ngecek tren garis besar dulu pakai weekly. Baru kita breakdown pakai chart daily ya. Jadi selalu ingat, cek tren pakai weekly, entry pakai daily kalau pengen swing trade ya. Nah, kalau kalian pengen lebih presisi lagi, sebenarnya bisa pakai time frame hourly. Ya, kalau kalian pengen cuma trading harian gitu ya, kalian pengen trading cepet aja, kalian pakai time frame 2H atau 3H ya. Itu namanya candle per 2 jam atau candle per 3 jam. Biasanya chart patternnya jadi lebih jelas. Kalau mau ada reversal di daily belum kelihatan, kalian cek di 2H atau kalian cek di 3H atau bahkan di 1H lebih detail lagi. Itu bisa jadi ada chart patternnya tuh. Ya. Bisa jadi ada double bottom, ada continuation, ada cup and handle di chart jamnya. Nah, itu biasanya kalau kalian pengen trade di intraday, mending pakai jam. Karena kalau daily kalian nggak bisa trade intraday. Karena kan daily itu kan candle-nya bakal terbentuk cuma di akhir hari, teman-teman semua. Ya, kalau mau trade di intraday, pakai chart 1 jam atau chart menit bahkan, dan perhatiin flow-nya, perhatiin volume-nya, teman-teman. Perhatiin di jam-jam mana volume-nya itu lagi rising. Ya. Misalkan 2 jam pertama lagi rising volume-nya ya. Terus udah deket resistance, jam ketiga harus pantau banget. Kalau jam ketiganya resistance-nya di break, volumenya ternyata lebih besar lagi daripada 2 jam pertama, hajar aja di intraday. Kayak gitu. Nah, jadi penggunaan time frame ini juga tergantung sama berapa time period kita mau pakai untuk trade, teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas tentang indikator. Indikator ini simpelnya adalah alat bantu.
alat bantu untuk apa, teman-teman? Untuk kita tahu sebenarnya dua hal ya. Kita pengen tahu arah ya, kita pengen tahu ini bullish atau bearish ya, which is emosi market lagi fear or greed. Sama kedua ya, kita pengen tahu eh, momentumnya, teman-teman. Jadi seberapa kuat momentum daripada suatu pergerakan harga itu gitu. Nah, simpelnya teman-teman semua, indikator tuh kalau gue bisa oversimplify, itu dibagi menjadi yang pertama murah mahal, ada overbought, ada oversold namanya ya. Jadi kalau di MACD ya, jadi kalau kita mau cek overbought oversold, kita pakai namanya stochastic RSI, teman-teman ya. Kalau MACD atau moving average convergence divergence ini sebenarnya terlalu ribet ya. Cara paling simpel lagi nih. Kalian lihat ya, ini ada garis biru sama garis merah. Kalau garis merah itu bergerak dari atas ya. Sorry, garis biru bergerak dari atas ke bawah garis merah ini, kita sebut sebagai dead cross. Biasanya dead cross itu perubahan momentum dari bullish ke bearish. Jadi ini reversal indicator ya. Sedangkan kebalikannya teman-teman semua, kalau garis biru bergerak dari bawah ke atas garis merah, ini kita sebut sebagai golden cross ya. Dan biasanya golden cross itu tercipta ketika harganya sudah bergerak naik. Karena MACD itu diciptakan oleh pergerakan harga. Oke. Ini mungkin terlalu rumit untuk teman-teman semua. Jadi kita main bodoh-bodohan aja, teman-teman. Kalau garis biru dari bawah ke atas sama dengan beli, itu golden cross. Kalau garis biru dari atas ke bawah itu jual, itu dead cross, teman-teman semua ya. Terus MACD itu dibagi jadi dua sisi. Ini garis biru sama merah namanya osilator. Lalu ini garis cungkring nih, teman-teman. Ini hijau, ini merah, ini namanya histogram, teman-teman semua ya. Jadi cara kita mengetahui kapan terjadi perubahan tren atau perubahan seller dan buyer lewat MACD, simpelnya adalah teman-teman pengen cari kapan histogramnya yang darinya merah, ini kan tadi merah teman-teman ya, dia berubah jadi netral atau dia berubah bahkan jadi hijau. Oke. Lalu kita pengen garis osilatornya teman-teman semua itu dia ngalamin sideways, tapi lebih mengarah ke garis birunya bergerak naik ke atas ya. Nah, di fase kayak gini teman-teman semua, ketika chartnya lagi sideways juga, tapi histogramnya sudah mulai hijau dan osilatornya mulai bergerak naik, kemungkinan besar nih kita sebut sebagai bullish divergence. Jadi sebenarnya bullnya udah ada, tapi belum terreflect di pergerakan harga chartnya, kayak gitu ya. MACD pakai berapa? Pakai settingan biasa aja, teman-teman, yang ada dari platform kalian pakai analisa, mau itu di TradingView atau di StockBit ya. Nah, ini juga trade yang gue pakai di 2020, teman-teman. Udah hampir 5 tahun yang lalu ya, 4,5 tahun yang lalu gue trade kalau nggak salah Oktober 2020 MNCN waktu itu. Harga masih 800 naik sampai 1.200 teman-teman. Sekarang 250 udah sisa seperempat. Nah, kalau MACD juga ada salah satu cara lain adalah kita ngelihat namanya divergence ya. Ketika MACD-nya itu bergerak naik di fase daily, tapi harganya itu bergerak turun, teman-teman semua. Dan di momen ada, mau itu dalam kondisi sideways atau kondisi downtrend, teman-teman semua ya, itu ada potensi pembalikan arah yang cukup besar jika digabungkan dengan reversal pattern. Mau itu double bottom, falling wedge ya, itu nggak masalah asalkan digabungkan dengan kondisi MACD yang lagi bullish divergence. Jadi simpelnya bullish divergence adalah pergerakan MACD-nya itu jangka waktu panjang harus bergerak naik, teman-teman semua ya. Sedangkan harganya cenderung turun atau harganya cenderung bergerak dalam fase sideways-nya ya. Kalau ini terjadi dan terjadi breakout, terjadi reversal, kemungkinan besar dorongannya itu kuat, teman-teman. Ya, karena itu udah diakumulasi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, prinsip pasar saham, semakin panjang akumulasinya, ketika meledak akan semakin kencang juga, teman-teman semua, ya. Ini salah satu contoh juga kita pakai di saham cuan, teman-teman semua ya, Petrindo Jaya. Terjadi MACD bullish divergence ketika yang gue ceritain di sini, ya. Ada double bottom,
plus breakout double bottom plus breakout wedge patternnya, diiringi dengan adanya bullish divergence di MACD-nya ya. Biasa reversal pattern kayak gini ketika berhasil, ledakannya luar biasa teman-teman ya. Ini salah satu cara untuk menggabungkan indikator dengan chart pattern, dalam konteks ini reversal teman-teman semua ya. Jadi bullish divergence itu merupakan indikator reversal, tidak bisa dipakai di continuation teman-teman ya. Jadi cuma bisa di pembalikan arah. Oke. Nah, selain MACD, ada lagi indikator yang bisa teman-teman consider untuk pakai untuk tahu kekuatan dan arah tren. Namanya moving average teman-teman. Nah, MA atau moving average itu simpelnya adalah pergerakan rata-rata harian ya. Jadi kalau MA5 berarti pergerakan rata-rata 5 hari terakhir. MA10 10 hari terakhir. MA200 pergerakan rata-rata harian 200 hari terakhir. Nah, jadi pembentukan harga ini teman-teman dihitungnya berdasarkan apa ya? Berdasarkan harga dan bobotnya. Perbedaan moving average sama EMA ya. EMA itu exponential moving average. Itu perbedaan di pembobotan. Kalau MA 200 itu 200 hari terakhir, bobotnya sama, teman-teman. Kalau EMA semakin dekat ke hari ini, bobotnya semakin besar. Jadi EMA 200, EMA exponential moving average 200 itu less noise ya. Jadi lebih valid. Karena prinsip daripada mengecek momentum, mengecek mood, ngecek emosi daripada pasar saham, semakin dekat ke hari ini, semakin valid. Price action hari ini lebih valid daripada price action kemarin. Support area hari ini lebih valid daripada support area bulan lalu. EMA hari ini lebih dekat ke hari ini, lebih valid daripada EMA 200 hari yang lalu misalkan. Jadi pembobotan tuh penting. Jadi lebih baik kalian pakainya EMA, jangan pakai MA biasa kayak gitu ya. Garisnya lebih halus lah kalau EMA gitu. Nah, kegunaannya apa? 5, 10, 20, 50, 10, 100 dan 200. Kalian foto aja, teman-teman ya. Nah, sebenarnya strategi simpelnya adalah kalian bisa ngelakuin trend following trade pakai moving average. Jadi kalau kalian trade dari bawah ke atasnya MA20 di midterm, di jangka menengahnya teman-teman, potensi naiknya sebenarnya cukup besar. Ya, jadi medium trend kalau dia bergerak dari bawah ke atas MA20 dengan volume yang tinggi, lihat aja tuh, selama dia dijagain di atas MA20-nya, ikutin aja trennya. Nah, kalau EMA 200 itu biasa kita pakai untuk ngecek area-area pantulan ketika koreksi lagi dalam. Ya, kayak misalkan kalau misalkan BRI di 6.400, EMA 200-nya di 4.800 ya. Biasanya di 4.800 itu akan ada pantulan, teman-teman semua. Nah, cara kita tahu apakah dia bisa rebound atau enggak adalah dia kuat nggak di atas EMA 200-nya. Kalau ternyata EMA 200-nya tembus juga, ya berarti udah itu bulls last stand up in uptrend. Berarti uptrendnya kelar, dia masuk ke downtrend. Sama halnya kayak kalau lagi downtrend, teman-teman. Kalau lagi downtrend, saham reversal bergerak dari bawah ke atas EMA 200 lagi downtrend, itu reversal point. Door, beli. Nah, pokoknya kesukaan gue kalau lagi downtrend panjang, EMA 200-nya tertembus plus ada reversal pattern yang besar ya, which is minimal 20% range-nya. Itu udah beli aja. Itu fix trennya berubah, teman-teman. Dulu ketika crash, kerjaan gue tuh gampang. Cari reversal moment ya. EMA 200-nya tembus dari bawah ke atas, ada bullish divergence, udah gabungin 3. Sama flow-nya yang makan asing, udah door tembak aja. Dulu pas Covid kerjaan gue krisis gitu doang carinya. Ya, mana yang lewat EMA beli, mana lewat EMA beli, mana lewat EMA beli ya. Oke. Jadi kan kita lagi krisis nih, kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi gimana cara kita recovery? Gimana cara kita dapetin untungnya? Ya. Ya udah, pakai cara tersebut. Reversal pattern lewat EMA 200, masih di bullish divergence saya makan asing. Sama yang tadi gue jelasin lah ya. Garisnya menyempit gitu-gitu. Nah, EMA ini teman-teman semua di fase downtrend ketika dilewatin, dia akan cenderung bergerak dan akan dijagain di atas EMA 200-nya. Sama kayak BRIS ya, waktu 2023 dilewatin ya, terjadi pembalikan arah dari bearish ke bullish ya di sini ya.
dia dijagain satu, ini EMA 200 tuh yang biru, EMA 100 yang merah. Pokoknya selalu IMA 200 tuh selalu lebih valid teman-teman semua ya. Dia koreksi, lihat nih. Dijagain lagi di IMA 200-nya. Nah, sekarang Breeze udah tembus dari 3.000 sekarang di 2.000 teman-teman semua. IMA 200 2.400 sudah tertembus. Kemungkinan besar ini bakal berat naik selama dia belum kuat balik ke atas IMA 200-nya, teman-teman semua. Ya. Nah, moving average itu nggak mungkin bisa dipakai di fase sideways. Kenapa? Karena moving average ini memang indikator yang diciptakan untuk menentukan tren. Jadi cuma bisa dipakai di bearish atau di bullish. Lu pakai IMA di sideways, bunuh diri namanya ya. Lu akan kena bunuh diri lah, lu akan di fake out terus lah kalau pakai di sideways. Kayak gitu. Jadi pergunakanlah dengan bijak, teman-teman ya. Nah, setelah kita tahu kapan beli, kita juga harus tahu kapan jual, teman-teman semua. Kapan jual yang pertama? Ketika ada bearish atau indecision candle. Jadi ketika harga saham lagi naik terus, kita lihat di area resist ya, kayak gini nih. Ini satu bearish candle gede. Ini kita sebut sebagai bearish candle, teman-teman. Ya. Bearish candle, kita lihat lagi mana area-area support barunya di area sini ya. Kalau terjadi bearish candle, terus dia lagi forming support baru dan ini tertembus ya. Ini sebenarnya udah terjadi pembalikan arah. Jadi kalau kalian udah mulai belinya mungkin di sini, ya mungkin kalau beli di sini, kalian udah harus habis barang ketika dia break di area sini. Ya, which is yaudah trennya udah kelar, dia udah nggak kuat kejaga di atas si support barunya itu, kayak gitu. Ya, itu yang pertama, bearish or indecision candle. Yang kedua, broken uptrend line. Nah, ini juga bisa salah satunya adalah dengan ngelihat tuh breaking down di area price falling below EMA ya. Ini kan kalau kalian lihat EMA 200-nya dijagain banget. Ya. Ini dijagain ya. Nggak kuat turun di bawah EMA 200. Berarti sebenarnya EMA 200 ini kalau udah tertembus, kemungkinan besar saham tuh harus dihindarin dulu. Apalagi baru tertembus. Karena dia baru selesai dari uptrend, baru mau masuk ke downtrend. Kalau saham baru selesai uptrend, baru masuk ke downtrend, berarti potensial dia turun tuh masih jauh lebih besar, teman-teman. Kecuali dia udah lama ngelewatin EMA 200-nya, dia udah turun sangat jauh, mungkin udah 30-40% dari EMA 200-nya. Kemungkinan besar itu baru boleh mulai dilirik, teman-teman. Karena sahamnya udah turun jauh, buangannya udah cukup besar, kemungkinan besar udah masuk ke fase oversold. Nah, itu harus dicek tuh. Udah jenuh jual atau belum. Karena kalau udah jenuh jual, sellernya udah mulai habis, buyernya mulai bisa masuk. Ketika buyernya mulai masuk, saham baru bisa mulai gradually bergerak naik. Kayak gitu ya. Nah, breaking down di area, yang tadi gue bilang, ini lagi forming support ya. Kalau support ini, area ini tertembus, ya ini berarti kalian harus jual, teman-teman ya. Jadi, cara jual tuh sebenarnya kita harus ngeliatin itu. Pertama candle, kedua uptrendnya ke break ya. Higher low-nya ke break. Ketiga breaking down di area, mau itu area support ya. Yang keempat adalah harga bergerak dari atas ke bawah. Exponential moving average. Oke. Nah, ini chart pattern sebenarnya gampang, teman-teman. Kalian tinggal cek di Google ya, chart pattern ya. Kalian bisa cek. Jadi gini. Basically saham itu cuma ada 3 cara main, teman-teman. Main di sideways, main di reversal, main di continuation. Ya, main di pembalikan arah, which is of course pas market downtrend. Market downtrend nggak ada saham yang uptrend, ada saham yang uptrend, tapi kebanyakan saham downtrend, berarti kita harus cari reversal. Saham bullish, jangan main reversal, bodoh banget bullish main reversal. Main continuation, teman-teman ya. Main yang berkelanjutan. Market sideways sebenarnya bisa main namanya ranging trading. Nah, tapi gue kurang suka sekarang, teman-teman. Kenapa? Karena itu banyak fake breakout-nya, capek. Jadi capek tradingnya ya. Mungkin setelah 2 kali kena fake breakout, yang ketiga baru berhasil. Tapi kan untungnya jadi kecil, teman-teman. Rugi 5, ketiga untung 15, lu cuma untung 5. Nggak worth it, kayak gitu loh. Odds-nya not in your favors. Ini salah satu contohnya, continuation ada cup and handle ya. Reversal ada namanya inverted head and shoulders ya. Bukan merek shampoo, teman-teman ya. Cup and handle ya kan. Cup and handle cara ngitungnya gimana, teman-teman semua ya. Kalau double bottom, cup and handle gitu,
dari lowestnya, ya, titik lowestnya sampai neckline-nya atau sampai resistance-nya itu range-nya berapa? Ya, kalau double bottom kalian hitung aja gitu. Kalau cup and handle, ya pesimisnya sebenarnya kalian bisa hitung dari handle-nya, jangan dari cup-nya. Tinggi handle-nya berapa? 15%. Berarti jadiin itu sebenarnya first targetnya. Baru jadiin bottom daripada cup-nya, next targetnya. Ya karena kalau sideways atau ada terjadi pembalikan arah, target profitnya itu sebenarnya bisa kita lihat dari range-nya. Kayak gitu. Karena biasanya kalau kalian perhatiin sideways range ya, saham itu masing-masing punya karakteristiknya. Misalkan Bumi, setiap dia sideways itu range-nya 18%. Kalian coba cek level by levelnya. Oh, dari dia breakout resistance sampai resistance berikutnya, oh itu 18%. Terus berikutnya 15%. Jadi ada namanya sideways range 15 sampai 18%. Masing-masing saham tuh punya range-nya beda-beda. Mungkin BRI, kalian coba hitungnya BRI ini. 35 sampai 4000. Berapa tuh? Kurang lebih 15%. 3000 sampai 3500. Kurang lebih 15%, ya kan? BRI kalau kalian sadar itu angka psikologisnya per 500. 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500. Bener nggak teman-teman? Setiap 500 range-nya, ngerti nggak? Ngerti nggak teman-teman? Angka psikologisnya tuh buat nentuin target. Jadi masing-masing saham tuh ada karakteristiknya gitu loh. Kalian bisa ngitung gimana? Coba aja cek setiap dia sideways, lu hitung range-nya berapa. Kayak gitu. Cek, suara gue kedengeran nggak? Halo, halo, halo. Kalau kedengeran boleh say yes di kolom chat, teman-teman. Nih, pala kan udah panas kayaknya ya. Katanya semangat, teman-teman. Udah gue lebihin loh ini. Masih semangat nggak, teman-teman? Gue tahu pala kalian pasti panas karena banyak ilmu baru yang kalian pelajarin. Good sign-nya adalah kalian belajar hal baru, teman-teman semua. Karena kalau gue cuma ngomongin basic-basic, kulit-kulit doang, lu ngapain ikut gue? Lu nonton YouTube aja. Ya. Jadi kalau lu ikut di sini, lu harus siap belajar banyak. Karena ini ilmu praktisi yang setiap hari gue pakai di market, teman-teman. Jadi jangan diharapkan bakal gampang gitu loh. Jadi you need to expect pala lu tuh panas. Ya. Oke. Sampai sini masih semangat, teman-teman ya. Kalau nggak semangat, gue end sekarang nih. Ya. Lanjut ya. Oke. Nah, sama halnya kayak play BRMS gue waktu itu. Recording bakal di-share di hari Senin tanggal 24, teman-teman ya. Kita akan share. Tapi besok kalian tetap harus wajib datang. Yang besok nggak datang, gue tandain, gue suruh admin nggak boleh kasih recording. Ya. Karena sebenarnya kalau kayak gini tuh harus belajar real time, biar serius teman-teman. Kalau di recording gue jamin kalian tuh kebanyakan nggak nonton ya. Buat apa kalian bayar tapi nggak nonton, buang-buang uang ya. Nah, sekarang teman-teman, kalau kalian lihat nih, BRMS ada inverted head and shoulders ya, terjadi pembalikan arah, reversal point. Apa yang terjadi? Ledak. Ya. Bumi Resources ada double bottom. Nah ini by the way gue sebelum gue selesai gue pengen ceritain ke teman-teman satu yang gue paling suka. Double bottom teman-teman yang gue paling suka, ya itu adalah double bottom yang nggak sejajar. Orang tuh pikir double bottom harus sejajar, enggak. Double bottom tuh paling gue suka tuh dia bentuk lower high teman-teman semua. Ya, jadi kalau ada lower high, ya, terus ada pattern double bottom, which is dia akan mencoba untuk breaking the last higher low-nya, teman-teman semua. Oh, gue paling suka pokoknya. Double bottom yang tidak sejajar tuh gue paling suka. Pokoknya kalau double bottom tidak sejajar, terus dia breakout daripada neckline-nya, terus dia confirm pullback kayak gini. Wah, ini gue udah suka banget. Ya, ini kemungkinan besar udah pasti naiknya hampir setara dengan range ininya nih. Jadi kalau ini 67 sampai 85, lu hitung berapa persennya. Ini kemungkinan besar dia geraknya sama. Ya, ini dalam kondisi reversal, teman-teman ya. Ingat, double bottom tidak sejajar tuh gue paling suka. Ya. Ini breakout with high volume. Waktu itu kita play masuk di 84, teman-teman. Naik sampai 150, 75%. Ini tahun 2024. Gue entry di Agustus, kita play selesai di kurang lebih November lah waktu itu. Ya. Jual Bumi, masuk Breeze.
BRMS tuh kita waktu itu trade di Oktober juga. Sorry, di September ya. Mirip-mirip lah sama Bumi. Bumi BRMS geraknya bareng. Kenapa waktu itu gue beli BRMS? Karena buminya kalau nggak salah udah gerak duluan. Ya, bumi udah gerak duluan, BRMS masih lagging. Gue ngeliat waktu itu ada orang-orang sempat nggak kebagian masuk nanya gue mau beli apa. Gue bilang bumi udah terbang, telat kalau beli sekarang, mending belinya BRMS. Dapat dua-duanya gitu. Nah ini prinsip leading lagging juga mungkin gue akan jelasin besok ya teman-teman tentang sectoral rotation, tentang perpindahan uang dan lain sebagainya. How to screen juga gue akan jelasin besok teman-teman karena hari ini nggak keburu. Jadi buat kalian nanya gimana cara cari beli saham yang bagus, gimana fit? Ada 3 teman-teman. Kita harus bikin stock universe. Kita harus cari saham yang uptrend dan flow-nya bagus ya. Foreign flow-nya itu ikut uptrend juga. Yang ketiga top gainer dan volume teman-teman semua. Jadi setiap hari kalau kalian lihat ada saham bergerak top gainer dan volumenya tinggi ya, itu kita bisa pakai untuk ikut trennya kayak gitu. Nah ini study case juga teman-teman. Ini trade 2023 ya kalau gue nggak salah inget ya. Bumi waktu itu ngalamin penurunan ya. Ini ada reversal pattern, ada double top teman-teman semua. Ya, ngalamin penurunan. Lalu ketika dia ada double top, kita harus hitung dulu. Yang pertama adalah ini ya nih, targetnya. Target double topnya berapa? Nah, waktu itu target double topnya udah lunas, teman-teman. Cara ngitung target double top adalah kalian lihat dari puncak tertinggi sampai neckline, itu kurang lebih berapa. Ya. Lalu kalian jadiin itu patokan untuk cari tahu target penurunan sahamnya itu berapa. Nah, ketika double topnya udah kelar, berarti ini pindah dari bearish ke netral, ya, which is masuk fase sideways. Di fase sideways kita harus tahu juga ya di area mana lagi dikumpulin barangnya. Waktu itu mulai dikumpulin di area 137. Itu resistance sideways-nya teman-teman semua. Ya. 137 mulai bergerak naik, terus dia bentuk pattern juga, reversal pattern namanya rounding bottom. Ya. Cara ngitung target rounding bottom sama simpelnya teman-teman semua. Kita cek dari bottomnya sampai ke neckline-nya ya. Lalu ketika dia breakout kita cek high volume atau tidak ya. Dia breakout 3 hari bertahan di atasnya ya, pullback dikit. Lalu dia ngelanjutin kenaikan sampai ke target rounding bottomnya di 190 atau naik 20%. Ya waktu itu gue iseng-iseng masuk 1,6 M. Untung lumayan lah buat makan bakso teman-teman ya. Ini kalau gini gue nggak anggap duit-duit gede, masuknya juga nggak gitu gede. Tapi biasa gue suka ngumpulin duit-duit kayak gini, ya. Masuk 2M, 20%, kumpulin pelan-pelan, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, teman-teman ya. Kalau sekarang kalian tanya, Fit, lu bakal tembak paling gede lagi di mana sekarang? Gue nggak ngelihat ada saham lain selain banking sih, jujur. Untuk sekarang ya, mungkin gue bisa tembak belasan miliar, puluhan miliar. Mungkin harus banking rebound. Karena kalau banking nggak rebound, gue nggak mungkin masuk ke IHSG. Karena pasti IHSG kena drag down. Ketika banking udah rebound, marketnya balik dari bear ke bull, baru gue berani tembak. Selain banking. Apa? Adaro. 20M. Berani gue. Kalau sudah reversal. Karena yang gue pelajarin dari COVID crash, teman-teman semua. Ketika krisis tuh nggak boleh kreatif. Semakin lo kreatif, semakin lo kena bakar. Karena yang reversal udah pasti banking. Kalau banking reversal, kemungkinan besar saham-saham lain kebakaran, teman-teman semua. Ya, itu yang gue pelajarin ketika krisis di 2020. Nah, gue akan pakai cara yang sama dalam navigating these tough times. Ya, kita nggak tahu kapan reversal. Mungkin Juni reversal, mungkin bulan depan reversal. Yang paling kita harus ingat adalah kita harus selalu siap dalam kondisi apapun. Ya, seorang trader tuh harus selalu sikapnya reaktif. Kita harus selalu bereaksi terhadap setiap pergerakan, mau itu naik, mau itu turun, mau itu reversal, mau itu continuation. Kita harus selalu siap. Kita harus selalu siap sedia. Jadi walaupun gue itu kadang ada hari di mana gue nggak trade, gue pegang cash doang, gue nggak pernah miss out jam 9 sampai jam 4, teman-teman. Gue tiap hari harus selalu liatin market karena kita nggak pernah tahu kapan momentum itu datang.
Kita nggak pernah tahu kapan saham itu tiba-tiba pembalikan arah, lu harus catch, lu harus dapetin momen reversalnya, kayak gitu lah. Nah, ini study case tadi gue udah jelasin ya. Ini sebenarnya basically dari tadi gue udah jelasin teman-teman, cuma di simplify. Nah, ini terakhir ya. Bad news sama dengan good news atau fundamental trading strategy. Kalau kalian lihat teman-teman di 2015, ini juga pernah ada berita ya. Saham bank anjlok tajam sejak awal 2015 ya. Waktu itu kepala riset MNC Securities Pak Edwin bilang bahwa saham bank cukup mengkhawatirkan bisa merontokkan IHSG. 6 bulan ke depan saham bank akan lanjut turun, kata Pak Edwin waktu itu ya. Teman-teman, siapa yang pengen nebak 6 bulan semenjak berita ini dikeluarkan, saham bank naik atau turun, teman-teman? Coba yang bilang naik, coba bilang naik, yang bilang turun di kolom chat. Go. Coba main tebak-tebakan deh kita. Ini kepala riset loh, kepala riset. Orang pinter, teman-teman. Orang sangat pinter Pak Edwin ya. Tapi bilang 6 bulan ke depan bakal berat nih. Dia memberikan efek negatif dari saham perbankan mas terasa dalam 6 bulan ke depan. Nah, gue tuh pengen ajak teman-teman berpikir bahwa di market ini sepinter apapun orang, kita bukan dewa saham, teman-teman. Karena semenjak Pak Edwin nulis, 29 September itu merupakan bottomnya BRI. Ya. Dan 29 September sampai 6 bulan kemudian, ya, atau bahkan 29 September sampai 2 bulan kemudian, saham BRI mengalami kenaikan 46,72%, teman-teman semua. Bukan berarti Pak Edwin orang bodoh, Pak Edwin orang pintar. Bukan berarti juga Pak Edwin melewatkan opportunity. Ya. Bis jadi ketika terjadi reversal, ya, di area sini Pak Edwin beli. Ya. Nggak ada yang tahu, teman-teman. Jadi intinya kita harus selalu siap sedia, karena kita nggak pernah tahu dengan opini orang. Ya. Misalkan gue ngomong, oh BRI akan ke 3.000. Bisa jadi Senin BRI naik ke 4.000. Minggu depan tiba-tiba BRI 5.000. Bisa aja, nggak ada yang nggak bisa, teman-teman semua. Ya. Nah, kalau misalkan gua kan sekarang view gue bearish ya. Gua percaya mungkin BRI bisa ke I don't know, 3.000, 3.100 ya. Tapi kalau misalkan BRI balik arah tembus 4.000, menurut kalian gue beli nggak? Menurut kalian gue bakal beli nggak? Kejar nggak? Kalau dia balik arah? Menurut kalian aja, bakal kejar nggak gue? Kejar, gue akan beli pasti. Apalagi foreign yang makan, gue pasti akan beli. Itu yang gue pengen spotlight ke kalian. View tuh bisa berubah kapanpun, teman-teman semua. Karena skenario-nya beda. Karena kita tuh harus punya banyak skenario. Kalau turun gimana, kalau naik gimana, kalau sideways gimana, kapan harus nunggu, kapan harus beli, kapan harus cut loss, kapan harus TP, kapan harus pegang cash. Kita harus selalu punya skenario akan segala hal, teman-teman semua ya. Nah, sebenarnya teman-teman, di kondisi kayak sekarang ya, ini gue bakal jelasin lebih detail sebenarnya di event offline. Buat kalian ikut event offline, congrats, karena gue akan bahas lebih banyak tentang fundamental, makroekonomi, dan sebagainya. Tapi gue pengen coba kulik sedikit teman-teman ya. Ini gue akan jelasin fundamentalnya di event offline. Tapi gue pengen senggol sedikit aja sebenarnya adalah kita tuh harus tahu, apalagi kalau kita beli saham perbankan, kita harus ngeliat technicalnya, kita harus ngeliat flow-nya itu berdasarkan murah mahalnya. Oke. Asing itu akan belinya tergantung kapan mereka merasa mahal, kapan mereka merasa murah. Smart money atau asing itu mereka bukan orang bodoh, teman-teman. Kenapa 6.400 mereka jualan? Karena emang udah mahal. Ya. Tapi apakah itu akan terus dibuangin? Jawabannya enggak. 6.400 mahal, oke. Mereka buang. 3.200 itu udah 50% diskon loh, teman-teman. 50% diskon. Ya, lu biasa mobil harga 1 miliar dijual 500 juta, murah, teman-teman semua. Sama halnya seperti saham. Kalau fundamentalnya, EPS-nya tidak berubah, EPS-nya masih stabil, turun 50%, logika kan berarti secara valuasi lu ke diskon setengahnya. Yang tadinya 64 mahal, sekarang 3.200 murah. Kalau 3.200 murah, kira-kira asing mau beli nggak menurut kalian? Yes or no? Asing mau beli nggak? Kalau 3.200 dianggap mereka murah, mau nggak?
Ini gue kasih contoh nih, kenapa technical itu tergantung sama fundamental juga. Nah, sekarang gue kasih kalian skenario. Kapan IHSG akan bullish? Kalian catat ada 3. Ya. Yang pertama, udah pasti asing harus balik masuk, teman-teman semua. Asing itu siapa? Ya, asing itu adalah BK, AK, ZP, YU, RX, AI. Ya. Ini yang paling penting, teman-teman. Asing harus balik masuk. Oke? Lalu yang kedua apa, teman-teman? DAPEN, dana pensiun, BPJS, TASPEN itu harus berani masuk beli. Ya. Karena sekarang BPJS, TASPEN itu semenjak 2022, mereka reducing stocks itu banyak sekali. Mereka pilih ke instrumen yang rendah resiko. Mereka belinya time deposit, short term bonds, mereka belinya SUN, obligasi negara. Ya. Kalau mereka udah merasa bahwa IHSG itu murah, dan mereka beli, mereka cairin low risk mereka masuk ke high risk, itu bakal ngedrive asing buat masuk. Ya. BPJS, TASPEN, kalau kalian baca berita mereka masuk ke saham, kalian dorong semua uang kalian ya. Karena kemungkinan besar reversal point-nya itu ada di situ. Yang ketiga, teman-teman, Danantara. Ya, Danantara itu ngelola dividen daripada BUMN. Mereka punya mandat bisa invest ke private atau public sector. Gue kemarin udah ketemu tuh sama Pandu Syahrir di Mulia waktu itu ya. Dan Danantara itu, teman-teman semua, itu mereka sebenarnya bisa masuk beli IHSG. Ya. Jadi sebenarnya kalau gue ngelihatnya, mungkin asing bisa masuk dikit-dikit kalau mungkin banking udah murah gitu ya. Tapi biggest levernya yang ngegerakin marketnya itu harus dari domestik. Negara harus intervensi dengan cara itu. DAPEN, TASPEN, sama Danantara. Danantara sekarang masih fase building team. Kemungkinan besar Juni baru mereka bisa beli. Jadi kalau gue hitung, menurut hitungan gue teman-teman semua, Juni itu market baru mungkin bakal mulai ada reversal point. Pertama, Danantara sudah mulai beroperasi, baru mulai kelihatan sentimennya positif atau malah makin negatif. Yang kedua, TASPEN ya. Kalau banks itu mulai turun lagi, dan sekarang di info dari atas ya, gue udah dengar di politik, dana pensiun sama BPJS itu udah disuruh sama atas untuk beli masuk IHSG. Kemungkinan besar kalau dua itu terjadi, Juni foreign itu udah pasti balik masuk. Ya. Tapi balik lagi teman-teman, kalau ini nggak terjadi, ya udah kita udah harus siap market kita sideways berkepanjangan. Tapi kalau 3 hal yang tadi gue sebutkan terjadi, menurut gue itu momen dimana lo harus dorong all in. Ya, lo harus berani. Kalau 3 itu terjadi, foreign balik, DAPEN masuk, Danantara masuk. All in. Ya. Kalau itu terjadi, Juni 2025 sampai Juni 2026, itu bisa jadi bull market kayak pas recovery COVID 2020. Karena recovery COVID 2020 itu kenaikannya baru berasa di Oktober, teman-teman semua. Ya. Jadi mungkin Juni sampai September itu fase awal reversal 2025. Oktober sampai Desember 2025 itu mungkin the greatest bull yang kita rasain semenjak COVID terakhir kali. Itu harapan gua, teman-teman semua. Karena kalau itu terjadi, maksimal 2 tahun lah 100M gua. Kalau itu nggak terjadi, ya udah kita makan Indomie lebih lama. Tapi sebagai seorang trader, sebagai seorang investor, kita harus sabar, kita harus wait and see, siapin cash, tapi tetap standby, ready, mata kita, cash kita, tenaga kita, pikiran kita. Ketika momennya tepat yang 3 hal tadi gue sebutin, dorong sepenuh tenaga. Karena tuh portal kalian kali 2 setahun depan tuh nggak mustahil, teman-teman ya. Apalagi dorong, ntar habis banking naik, dorong, sectoral rotation. BRI naik, jual, masuk NISP. Ya. NISP naik, jual, masuk ke misalkan Astra ya. Astra naik, jual, masuk ke leasing. Ya. Jadi sektoral tuh. Leasing naik ya, berarti ekonomi lagi kuat, masuk ke komoditi. Komoditi naik, masuk ke shipping. Putrin tuh sektoralnya tuh. Sampai kaya tuh kayak gitu. Kita cuma butuh 1 bull market, teman-teman sebenarnya. Sekarang lagi bear. Kalau bull market, bayangin bear-nya masih untung. Kalau bull market, wah, gue sih bayangin ya, kalau gue ngerasain the same bull market kayak 2020 dengan uang gue sekarang, pemikiran gue sekarang, ya, itu bakal lebih gila, teman-teman ya. Jadi gue harap teman-teman selalu standby, selalu ready. Jangan abisin cash kalian sekarang, karena apa? Mental kan akan kena. Karena kalau mental kalian kena, kalian pensiun dari saham, pas bull kalian nggak ada, bye-bye. Ya. Jadi sekarang lebih baik santai. Ntar bull gue akan kabarin, teman-teman. Ketika bull itu terjadi, dorong sekuat tenaga.
Itu pesan terakhir dari gue, ya. Oke teman-teman, hari ini gue udah lebihin 30 menit, segitu aja. Kita akan kembali besok jam 7 malam juga teman-teman, ngomongin Money Flow Mastery. Jangan sampai pada bolos, linknya ntar akan dikirim admin di grup juga. Tapi teman-teman, gimana setelah dibonusin ya, 3,5 jam, kalian siapa yang belajar banyak, coba semi di kolom chat teman-teman. Wah, gila, sampai panas loh otak gua loh ngomong. Kalian juga harusnya panas ya teman-teman ya. Ini semua ilmu praktisi teman-teman ya, dari apa yang sudah gue pelajari dan gue hidupi. Jadi semoga gue pengen teman-teman dapat banyak manfaat. Semoga keluar dari sini kalian sudah dibaptis ya, kalian jadi manusia, jadi trader, investor yang lebih baik lagi. Teman-teman, sebelum gue selesai, gue boleh minta tolong untuk kalau teman-teman suka ya dengan event hari ini, teman-teman nanti post di Instagram, tag gue, ntar gue repost teman-teman. Sama gue pengen teman-teman tulis testimoni di kolom chat. Gue akan record kayak biasa buat jadi kenang-kenangan gue. Ya, gue hitung sampai 3, teman-teman tulis testimoni kalian di kolom chat. Oke? Bentar ya, yuk. 1, ini bakal masuk Instagram gue, jadi harus ganteng ya. 1, 2, 3. Hari ini sudah selesai Swing Trading Advance. Gimana teman-teman? Hari ini thank you dari Baptis, daging banget, super keren, keren banget ilmunya, nggak nyesel ikutan. Well, seru banget hari ini teman-teman. Thank you banget buat antusiasmenya. Gue grateful banget dapat audiens seperti kalian. 3 jam 30 menit. Wow, sampai ketemu besok di Money Flow Mastery. Bakal belajar lebih banyak lagi tentunya. Salam cuan. Teman-teman, once again terima kasih. Gua senang sekali hari ini bisa sharing ke teman-teman. Sampai bertemu besok. Di mata gue udah mata panda nih, gue harus tidur. Dan tetap semangat teman-teman. Masa cerah akan datang, pasti akan datang teman-teman semua. Kita harus sabar dan harus siap untuk menantikan dan menyambut masa terang yang akan datang nanti. Oke? Sampai ketemu besok. Selamat beristirahat. Salam buat keluarga. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu teman-teman semua, dan stay optimis. Stay faithful, oke? Salam cuan. Bye-bye semuanya. I love you all. Mwah. Dadah teman-teman. Sampai ketemu besok jam 7 malam. Jangan telat, jangan bolos. Salam cuan. Bye-bye semuanya.